Bagaimana sebuah kerajaan di Nusantara tanpa teknologi modern mampu mengendalikan ribuan pulau, puluhan kerajaan bawahan, dan jaringan perdagangan internasional? Jawabannya ada pada satu hal yang jarang dibicarakan: jaringan intelijen Majapahit. Ketika mendengar nama Majapahit, yang terlintas dalam pikiran kita adalah sebuah kerajaan besar di Nusantara. Sebuah kerajaan yang pada puncak kejayaannya di abad ke-14 menguasai hampir seluruh kepulauan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Maluku. Namun, jarang sekali kita bertanya, bagaimana mungkin kerajaan sebesar itu bisa dikendalikan dari sebuah pusat pemerintahan di Trowulan? Bagaimana seorang raja bisa memastikan bahwa para adipati, bupati, bahkan raja bawahan tetap setia dan tidak berkhianat? Apakah cukup hanya dengan kekuatan militer? Tentu saja tidak. Jawabannya terletak pada sesuatu yang jarang dibicarakan. Sesuatu yang tersembunyi di balik catatan sejarah. Jaringan intelijen Majapahit. Inilah kisah tentang bayang-bayang kekuasaan. Tentang pasukan yang bukan hanya menjaga raja, tetapi juga menjaga rahasia. Mereka adalah Bhayangkara. Dan lewat mereka, Majapahit memiliki mata dan telinga di seluruh penjuru negeri. Nama Bhayangkara sering muncul dalam naskah-naskah kuno Jawa, termasuk Pararaton dan Serat Kanda. Banyak orang mengira Bhayangkara hanyalah pasukan pengawal raja. Mereka memang mengawal istana, menjaga keselamatan raja dan keluarga kerajaan. Namun, fungsi mereka ternyata jauh lebih dalam. Bhayangkara adalah pasukan elit dengan tugas ganda. Di balik pedang dan tombak yang mereka bawa, tersimpan peran rahasia, mengawasi. Mereka memantau para bangsawan, para adipati di daerah, bahkan pejabat tinggi di dalam keraton. Mereka bertugas mencari tanda-tanda kecurangan, pengkhianatan, atau niat memberontak. Bhayangkara bisa kita sebut sebagai kombinasi antara pasukan khusus dan intelijen. Mereka tidak hanya bertarung di medan perang, tetapi juga berperang di dunia yang tak terlihat, dunia informasi. Dengan cara ini, Majapahit selalu memiliki laporan tentang apa yang terjadi di dalam maupun di luar keraton. Sebelum sebuah masalah meledak menjadi pemberontakan, Bhayangkara sudah lebih dulu mengendus tanda-tandanya. Mereka adalah mata dan telinga raja yang tersebar di setiap sudut kerajaan. Bukti tentang jaringan intelijen ini bisa kita temukan dalam beberapa sumber sejarah. Salah satunya adalah Pararaton atau Kitab Raja-Raja. Meski ditulis dengan gaya sastra yang bercampur mitos, Pararaton memberi gambaran tentang adanya pengawasan ketat di lingkaran istana. Dalam kisah-kisahnya, diceritakan bahwa setiap gerakan bangsawan selalu diketahui oleh pihak kerajaan. Bila ada tokoh yang mencoba bersekongkol atau membangun kekuatan sendiri, kabar itu cepat sekali sampai ke telinga raja. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebuah jaringan mata-mata yang terorganisir. Selain Pararaton, beberapa prasasti juga menyebut adanya pasukan khusus yang mengabdi langsung kepada raja. Mereka bukan hanya simbol kehormatan, melainkan alat kontrol politik. Sebagai contoh, pemberontakan di daerah Sadeng dan Keta pada masa awal Majapahit. Pemberontakan ini bisa cepat dipadamkan karena Majapahit telah lebih dulu mendapatkan kabar mengenai rencana perlawanan tersebut. Informasi itulah yang memungkinkan pasukan kerajaan bergerak cepat, bahkan sebelum lawan sempat menguat. Dari sini kita bisa melihat bahwa intelijen bukanlah hal baru. Majapahit berabad-abad yang lalu sudah memahami betul bahwa informasi adalah kekuatan. Tanpa informasi, pasukan sebesar apapun bisa lumpuh. Namun, dengan informasi yang tepat,
kekuatan militer bisa diarahkan secara efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran. Majapahit tidak mungkin menguasai wilayah seluas itu hanya dengan mengandalkan senjata. Ada sistem birokrasi yang rapi, dan di dalamnya tersembunyi mekanisme pelaporan yang berlapis. Setiap daerah memiliki pemimpin, mulai dari lurah desa, kepala wilayah, hingga adipati. Mereka wajib menyampaikan laporan kepada pusat, baik mengenai hasil bumi, kondisi rakyat, maupun keamanan. Namun, laporan resmi hanyalah satu sisi dari sistem ini. Di balik laporan resmi, ada laporan tidak resmi, laporan rahasia yang dikirim melalui orang-orang kepercayaan. Inilah jalur yang membuat raja mengetahui keadaan sebenarnya di daerah, bahkan sebelum surat resmi sampai ke keraton. Jadi bisa kita bayangkan, Majapahit punya dua jalur informasi. Satu terang, resmi, penuh formalitas. Satu lagi gelap, rahasia, hanya diketahui oleh lingkaran raja. Sistem inilah yang membuat kerajaan tetap stabil. Bila seorang adipati menipu laporan resmi, jaringan rahasia Bhayangkara akan membongkarnya. Perlu kita ingat, banyak daerah bawahan Majapahit sebenarnya bukan wilayah kosong. Daerah-daerah itu sudah memiliki penguasa lokal, raja kecil atau adipati yang berkuasa atas tanah dan rakyatnya. Mereka tunduk kepada Majapahit, tetapi ketaatan itu tidak selalu tulus. Disinilah Bhayangkara memainkan peran penting. Mereka mengawasi gerak-gerik para adipati, siapa yang diam-diam mengumpulkan pasukan, siapa yang menjalin aliansi rahasia, siapa yang mulai menolak mengirim upeti. Contoh paling jelas adalah pemberontakan di Sadeng dan Keta. Pemberontakan itu gagal berkembang karena Majapahit sudah lebih dulu mendengar kabarnya. Pasukan kerajaan bergerak cepat, menghancurkan perlawanan sebelum sempat membesar. Dengan cara ini, Majapahit bisa mengendalikan para penguasa daerah tanpa harus menempatkan ribuan tentara di setiap wilayah. Kekuatan militer hanya dikerahkan bila memang benar-benar diperlukan, dan di balik itu, intelijen menjadi benteng pertama bagi kekuasaan. Kekuatan intelijen Majapahit tidak berhenti di dalam negeri. Sebagai kerajaan maritim, Majapahit sangat bergantung pada perdagangan. Karena itu, mereka harus tahu apa yang terjadi di luar negeri, di pelabuhan asing, di istana kerajaan tetangga, bahkan di jalur perdagangan samudra. Dalam negara Kertagama, disebutkan adanya utusan Majapahit ke Tiongkok, Champa, Siam, hingga India. Utusan ini memang berfungsi diplomasi, tetapi tidak bisa dilepaskan dari fungsi intelijen. Mereka mengamati kekuatan militer negara lain, peluang perdagangan, bahkan intrik politik di negeri asing. Selain utusan, ada pedagang Nusantara yang berlayar jauh. Bagi kerajaan, mereka adalah agen sipil yang membawa berita dari pelabuhan ke pelabuhan. Kabar harga rempah, berita peperangan, atau perubahan kekuasaan di negeri jauh, semuanya sampai ke telinga Majapahit melalui jaringan ini. Dengan begitu, Majapahit bisa mengambil langkah tepat untuk menjaga monopoli rempah dan jalur perdagangan. Informasi dari luar negeri sama berharganya dengan emas dan lada. Semua ini menunjukkan satu hal, Majapahit memahami arti penting intelijen. Tanpa harus mengerahkan pasukan besar, kerajaan bisa mengendalikan wilayah luas. Tanpa harus selalu berperang, raja bisa memastikan adipati tetap setia. Intelijen membuat biaya pemerintahan lebih ringan. Mereka tidak perlu menempatkan ribuan tentara di pulau-pulau jauh. Cukup mengirim mata-mata, cukup menempatkan orang-orang kepercayaan, dan Majapahit tetap berkuasa.
Inilah rahasia mengapa kerajaan ini bisa bertahan lama dan mengapa kejayaannya mencapai puncak di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Tapi, sekuat apapun sebuah sistem, pada akhirnya akan retak bila ada perpecahan di dalamnya. Itulah yang terjadi di akhir Majapahit. Ketika terjadi perebutan tahta, jaringan Bhayangkara tidak lagi solid. Sebagian berpihak kepada faksi yang berbeda, sebagian kehilangan loyalitas. Aliran informasi yang dulu rapi kini terpecah-pecah. Akibatnya, pusat kerajaan tidak lagi mampu membaca situasi dengan jelas. Pemberontakan lebih sulit dikendalikan. Daerah mulai melepaskan diri. Dan pelan-pelan, Majapahit kehilangan kekuatannya. Keruntuhan Majapahit bukan hanya karena serangan dari luar, tetapi juga karena melemahnya intelijen di dalam. Majapahit dikenal sebagai kerajaan besar, kaya, dan kuat. Namun di balik kemegahan itu, ada kekuatan yang jarang dibicarakan. Kekuatan informasi. Bhayangkara bukan hanya pengawal, tetapi juga agen rahasia. Mereka menjaga raja, sekaligus menjaga kestabilan kerajaan. Mereka adalah bayang-bayang yang membuat Majapahit tetap tegak selama berabad-abad. Dan mungkin, di sini kita belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh pedang dan pasukan, tetapi juga oleh siapa yang menguasai informasi. Majapahit membuktikannya, bahwa sebuah kerajaan bisa menjadi besar, bukan hanya karena berperang, tetapi karena mampu melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Inilah rahasia jaringan intelijen Majapahit, bayang-bayang yang menjaga kejayaan.